8 alasan penderitaan si narsistik. Si narsistik mungkin sudah menderita jauh sebelum Anda menyadarinya. Namun, meskipun mereka mungkin menderita, mereka sangat berbahaya dan tidak segan-segan memanfaatkan Anda untuk kesenangan mereka, menghancurkan mental Anda untuk meningkatkan harga diri mereka, menghancurkan reputasi Anda untuk merampas apapun yang mereka inginkan. Mereka akan menyedot jiwa Anda dan menghancurkan hidup Anda jika Anda membiarkannya. Anda mungkin tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Berikut ini adalah 8 alasan mengapa mereka menderita. 1. Mereka tidak bisa mencintai atau menerima cinta. Sebaliknya, mereka mencari romansa dongeng di mana mereka dicintai, dipuja, dan diperlakukan seperti pahlawan tanpa perlu berusaha untuk membalas kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada mereka. Si narsistik tidak dapat menerima diri mereka yang sebenarnya karena mereka menganggapnya tidak layak, dan karena itu mereka membuat identitas palsu untuk menutupi diri mereka yang sebenarnya. Mereka tidak dapat menerima ketidaksempurnaan mereka sendiri baik secara fisik maupun dalam hal apapun yang mereka lakukan. Mereka terus-menerus merasa gagal. 2. Mereka mempunyai emosi yang terbatas dan dangkal. Mereka tahu bahwa mereka tidak normal dan karena itu bekerja keras untuk meniru orang lain agar dapat menyesuaikan diri. Mereka benci diri mereka sendiri di balik ego dan identitas palsunya yang megah. Si narsistik hidup dalam iri dengki terus-menerus. Mereka tidak bisa bahagia dengan apa yang mereka miliki, dan mereka juga tidak bisa bahagia untuk orang lain. 3. Mereka harus lebih baik dari orang lain dalam segalanya. Namun si narsistik selalu ingat bahwa orang lain mungkin lebih baik dari mereka. Pencarian kesempurnaan ini menyebabkan mereka meninggalkan banyak hal sebelum menyelesaikannya. Karena jika mereka berhenti, mereka dapat mengatakan bahwa mereka tidak gagal. Mereka mengalami keadaan depresi di mana mereka ingin selalu lebih baik dalam segalanya dari semua orang, tetapi mereka juga tahu bahwa keinginan seperti itu sangat melelahkan dan tidak realistis. 4. Mereka bersembunyi dari orang lain selama ini karena malu. Si narsistik berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Hal ini mengarah pada melakukan proyeksi orang-orang terdekat dan pada akhirnya melancarkan kekerasan verbal, mental dan fisik yang mengerikan terhadap mereka untuk menghilangkan rasa malu dan kebencian si narsistik pada diri sendiri. Semua kebohongan, setengah kebenaran, dan penyangkalan menghantui mereka. Mereka tidak bisa mengingat versi mana yang mereka ceritakan kepada siapa, dan itu semakin memperlihatkan sifat asli mereka. 5. Percaya mereka adalah korban. Karena si narsistik sering mempercayai kebohongan mereka sendiri selama jangka waktu tertentu, mereka benar-benar yakin bahwa mereka adalah korbannya. Namun, mereka tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap orang lain. Hal-hal yang jahat bisa berbalik kepada mereka. Dan hal itu membuat mereka paranoid, mereka tidak pernah merasa aman dalam waktu lama. Mereka kesulitan menjalin pertemanan. Mereka mungkin tampak populer, namun semua hubungan mereka dangkal.
Banyak orang normal yang bisa merasakan sesuatu yang aneh pada diri mereka dan segera menjauhinya. 6. Mereka sangat kesepian. Mereka tidak menghargai persahabatan, cinta dan penerimaan yang diberikan dari orang lain. Mereka mendambakan cinta tanpa syarat tetapi tidak dapat membalasnya. Akibatnya mereka sering berakhir sendirian. Mereka berusaha menghukum orang-orang yang meninggalkannya, hal itu karena mereka sepenuhnya bergantung pada validitas orang lain untuk mengatur harga diri mereka. Jadi mereka sendiri sangat takut diabaikan atau ditinggalkan. 7. Mereka dipenuhi dengan kebosanan dan kehampaan. Mereka menciptakan drama untuk menghilangkan kebosanan mereka. Namun kecemasan mereka memuncak ketika mereka merasa tidak memiliki kendali. Hal ini menyebabkan ledakan amukan yang memalukan dan perilaku yang tidak masuk akal. Seiring bertambahnya usia, semakin sulit untuk mempertahankan kepribadian palsunya dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertindak dalam kemarahan. 8. Mereka sangat pendendam. Jika Anda melakukan no kontak sebelum mereka siap mencampakkan Anda, atau mereka merasa Anda menang, mereka akan sangat menderita dan dikuasai oleh kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Semua ini dapat bermanifestasi dalam penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi, gangguan autoimun, dan nyeri kronis. Namun karena si narsistik mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari perhatian, jadi ketika mereka benar-benar sakit, apakah ada yang percaya? Karena dunia tidak 100% bisa memenuhi keinginan mereka, maka mereka berpikir dunia menentang mereka.